Hai semua, perkenalkan saya Sibli, mahasiswa IAIN Sasbabel, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview atau menceritakan kembali alur cerita dalam rangka tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Film yang akan saya review atau saya ceritakan kembali yaitu yang berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Film ini diadaptasi dari buku yang ditulis oleh Mary Riana sendiri dan merupakan kisah nyata perempuan asal Indonesia yang bernama Mary Riana yang berhasil meraup uang sebesar 10 juta dolar di usianya yang ke-26 tahun. Film ini diperankan oleh Chelsea Islan, Dion Wiyoko, dan juga Kimberly Ryder. Disutradarai oleh Aldo Swastia dan Hestu Saputra. Diproduseri oleh Manoj Punjabi dan Damo Punjabi. Penasaran bagaimana kisah Mary Riana dalam film ini? Mari kita saksikan film berikut ini. Kisah Mary bermula ketika terjadi kerusuhan di Jakarta. Akibat dari kejadian itu, demi keamanan Mary, ayah Mary menyuruh Mary untuk pergi ke rumah temannya yang berada di Singapura. Mary menolak, namun ayahnya berjanji akan menyusul Mary ketika keadaan di Jakarta telah membaik. Sampai di Singapura, ternyata teman ayahnya Mary telah pindah, sehingga Mary pun kebingungan untuk mencari tempat di mana dia harus tinggal. Dia pun mencari di internet dan dia menemukan teman SMA-nya, Irene, yang sekarang sedang berkuliah di Singapura. Singkat cerita, Mary dan Irene bertemu, dan Mary menceritakan semua kisahnya kepada Irene. Irene merasa kasihan, dan ia pun mengajak Mary untuk tinggal di asrama kampusnya. Namun, Irene dipanggil karena telah melanggar aturan dan diberi sanksi karena telah mengajak orang asing tinggal di kamarnya. Karena yang boleh ditinggal di kamar itu hanyalah mahasiswa di situ, Mary pun memutuskan untuk mendaftar menjadi mahasiswa. Dengan kerja kerasnya, ia pun berhasil lolos menjadi mahasiswa di sana. Namun masalahnya ialah biaya kuliah di sana sangatlah mahal. Mary bingung bagaimana cara membayarnya. Namun Mary pun diberikan pinjaman mahasiswa asalkan ada seorang yang menjaminnya. Mendengar itu, Irene pun mengajak Mary menemui sahabatnya yang bernama Alpa. Dan mereka pun meminta pertolongan Alpa supaya bisa menjadi penjamin dari biaya kuliahnya Mary. Alpa setuju menjadi penjamin Mary, namun syaratnya Mary harus menemukan pekerjaan di hari itu juga. Mary pun berusaha untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya dia pun menemukan sebuah pekerjaan yaitu sebagai karyawan organisasi sosial. Mary sedikit khawatir karena di Singapura, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk bekerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, Mary bergegas pergi ke kampus menemui Alpa. Tapi ternyata Mary telat. Dan Mary pun sangat sedih karena dia sangat khawatir Alpa tidak bisa menjadi penjamin dari biaya kuliahnya. Tapi tidak disangka ternyata Alpa pun setuju untuk menjadi penjamin biaya kuliah Mary. Mary mulai bekerja walau hanya dengan gaji yang pas-pasan. Dia pun harus merancang keuangannya supaya dia menjadi lebih hemat. Mary pun harus rela memakan roti yang sangat keras agar uangnya tidak cepat habis dan dia bisa membayar hutangnya. Di hari ulang tahunnya, ayah Mary mengatakan bahwa belum bisa menyusul Mary karena keadaan di sana belum membaik. Mendengar itu, Mary pun sangat sedih dan ia pun sangat merindukan keluarganya. Di hari ulang tahunnya, Mary berdoa supaya dia bisa sukses dan bisa terus bersama sahabatnya yang hebat bernama Irene itu. Keesokan harinya, organisasi yang mengerjakan Mary terpaksa memecat Mary karena terpergok memperkerjakan seorang mahasiswa. Meskipun sedih, Mary pun tetap berusaha mencari pekerjaan baru. Dan Alpa pun siap menemani Mary dan dia rela membatalkan jadwal kencannya bersama Irene demi menemani Mary mencari pekerjaan. Mereka berdua pun pergi ke toko satu dan toko lainnya untuk mencari pekerjaan.
Meskipun sering ditolak, mereka tetap menghadapi semuanya dengan happy dan bahagia. Beberapa waktu kemudian, Mary menjual laptopnya untuk bergabung dalam suatu perusahaan investasi yang bernama Success Forever. Perusahaan itu menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan. Mary tanpa berpikir panjang pun langsung bergabung dengan perusahaan itu. Dan ternyata perusahaan itu hanyalah menipu Mary. Mary sangat sedih karena dia harus kehilangan laptop kesayangannya yang telah diberikan ayahnya, dan dia juga harus kehilangan uang untuk investasi yang bodoh itu. Karena kasihan dengan Mary, Alpa pun memberikan pekerjaannya kepada Mary. Dia berkata pada Mary, dia bisa mencari pekerjaan lain. Karena Mary sangat membutuhkan pekerjaan untuk sekarang ini. Karena tersentuh atas perbuatan Alpa, Mary pun memeluk Alpa. Dan Alpa pun menyatakan cintanya kepada Mary. Namun, Mary menolak Alpa. Ketika sampai di asrama, tiba-tiba Mary diusir oleh Irene. Karena kejadian ketika Mary memeluk Alpa tidak sengaja dilihat oleh Irene, Irene pun cemburu dan dia pun mengusir Mary dari asrama. Karena Irene tahu Mary lebih memerlukan kamar itu, maka Irene lah yang harus pergi dari asrama itu. Karena kejadian itu, hubungan mereka pun menjadi renggang. Karena kejadian itu, Alpa pun meminta maaf kepada Mary dan menjelaskan segalanya. Mary pun memaafkan Alpa dan selanjutnya mereka pun berbaikan. Dan Alpa mengajak Mary untuk bergabung dalam suatu perusahaan investasi terpercaya. Walaupun profitnya tidak besar, namun itu bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Mary. Dan pada akhirnya, bisnis ini membawa kesuksesan bagi Mary dan mengubah hidup Mary menjadi lebih baik. Karena itu, Mary pun banyak dikenal oleh teman-teman sekelasnya. Kemanapun dia pergi, pasti selalu disapa. Pada suatu malam, Alpa berencana untuk melamar Mary. Namun, Alpa melihat Mary sangat sibuk dan ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Alpa menyarankan kepada Mary supaya dia berhenti berinvestasi di perusahaan itu karena dia telah memiliki cukup uang untuk kuliahnya. Namun Mary bersikeras ingin tetap berinvestasi. Dia memiliki penghasilan lebih dan dia bisa membayar pinjaman mahasiswanya itu dengan cepat dan mendapatkan banyak uang. Setelah mendengar pendapat Mary yang gila akan uang, Alpa pun meninggalkan Mary karena merasa kecewa. Dan dia meninggalkan cincin yang hendak diberikan kepada Mary itu kepada nenek yang berada di pinggir jalan. Setelah itu, Mary mendapatkan kabar bahwa perusahaan tempat ia berinvestasi mengalami bangkrut. Dan sekali lagi, ia harus kehilangan uang yang telah dia kumpulkan dengan kerja kerasnya dan susah payah itu. Dalam kesedihan dan keterpurukan Mary, ia malah tertangkap oleh seorang polisi karena terduga terlibat dalam kasus penipuan. Namun, untung saja Mary berhasil dibebaskan karena Alpa yang menjadi seorang penjamin Mary. Ketika pulang, Mary bertemu ibunya yang jauh-jauh datang dari Indonesia. Mary pun menceritakan semua kesedihannya kepada ibunya. Ibu Mary berpesan kepada Mary tentang hidup itu tidak semuanya tentang uang dan hemat saja, melainkan ada harapan dan kita harus tetap semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Mendengar nasihat ibunya, Mary pun termotivasi kembali dan ia pun memulai lagi usahanya. Dan beberapa hari kemudian, ia diterima di suatu perusahaan sebagai seorang agen asuransi. Dengan gigih, Mary berkeliling untuk mencari nasabah. Di tengah kesibukannya, Mary sempat membantu seorang musisi yang sedang sakit di pinggir jalan. Dan dia juga membantu seorang nenek yang belanjaannya jatuh. Dengan kebaikan Mary itu, nenek itu membawa Mary ke rumahnya. Nenek itu menawarkan Mary minum dan mereka pun mulai berbincang. Di sini Mary menceritakan semua lika-liku hidupnya kepada nenek itu. Setelah seharian berkeliling untuk mencari nasabah, Mary pun pulang dengan tertatih-tatih karena kelelahan. Dan dia pun mengalami lecet pada kakinya. Dan ia pun terjatuh. Dan ternyata Irene menolongnya.
dan membawa Mary pulang ke asrama bersama. Irian meminta maaf kepada Mary karena kesalahpahaman itu, dan hubungan mereka pun membaik kembali. Pada suatu hari, Mary bernegosiasi dengan Mrs. Nur, nenek yang dia tolong waktu itu. Dan negosiasi itu ternyata berjalan lancar, dan Mrs. Nur bersedia berinvestasi dengan Mary, bahkan dengan nilai yang melebihi dari target yang Mary tentukan. Mrs. Nur bersedia berinvestasi bersama Mary bukan karena negosiasinya yang baik, melainkan Mrs. Nur salut akan kegigihan yang dilakukan oleh Mary sehingga membuat hatinya tergerak untuk melakukan investasi. Ketika di jalan, Mary pun bertemu dengan musisi yang pernah ditolongnya di pinggir jalan itu. Dengan berterima kasih, nenek itu memberikan cincin kepada Mary. Ia bercerita bahwa ada seorang pria misterius yang memberikan cincin itu kepadanya. Melihat cincin itu, Mary pun langsung mengerti cincin itu adalah cincin yang hendak diberikan Alpa kepadanya. Dan Mary pun segera menyusul Alpa. Dan Mary pun memberitahu Alpa bahwa dirinya kini sudah tidak lagi terobsesi dengan uang, dan dia pun berkata kepada Alpa bahwa kesuksesannya tidak berarti jika Alpa tidak berada di sisinya. Mendengar itu, Alpa terharu bahagia dan hingga mereka pun saling menyatakan perasaannya satu sama lain. Dan tak lama kemudian, memperlihatkan Mary, Alpa, dan Irene merayakan wisuda mereka dengan penuh kebahagiaan. Dan di sini, Irene pun memperkenalkan seorang kekasihnya yang baru. Dan di wisuda ini dihadiri oleh ibu dan ayahnya Mary yang jauh-jauh datang dari Indonesia. Dan mereka sangat bangga akan Mary. Di momen bahagia itu, Mary teringat satu pelajaran dalam hidupnya, yaitu tentang kesuksesan bukanlah semata-mata tentang uang dan kekayaan, melainkan kita tidak boleh melupakan faktor-faktor lainnya yang ada di dalam kehidupan kita. Dan salah satu faktor yang selalu dipegang oleh Mary selama ini adalah harapan. Itulah alur cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa. Dadah!